Mongolia, negeri dengan kontras yang ekstrim. Sebuah negara dengan padang rumput tak berujung yang bertemu dengan gunung-gunung tinggi dan gurun pasir yang gersang. Di sini, alam memaksakan aturannya. Suhu mencapai minus 40 derajat di musim dingin dan melebihi 30 derajat di musim panas. Angin bertiup tanpa hambatan dan kehidupan bergantung pada ketahanan dan adaptasi. Selamat datang di Mundare. Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda beberapa tempat paling menakjubkan di negara ini, di mana sejarah, budaya, dan alam berpadu dengan cara yang unik. Apakah anda siap untuk perjalanan? Ayo kita mulai. Ulaanbaatar, antara tradisi dan modernitas. Ulaanbaatar didirikan pada tahun 1979 adalah kota terbesar dan pusat budaya, politik, dan ekonomi Mongolia. Kota ini memiliki sejarah yang kaya terkait dengan biksu Buddha dan tentu saja Kekaisaran Mongol. Itu adalah titik krusial selama dinasti Cina dan rut penting jalur sutra. Meskipun pertumbuhannya modern, tempat ini tetap sangat dipengaruhi oleh akar nomadennya. Di sini, tradisi Mongolia dan invasi teknologi terjalin dalam suasana yang kompleks, di mana adat istiadat kuno bertahan di tengah hiruk-pikuk jalanan, pusat perbelanjaan, dan gedung pencakar langit. Dalam beberapa dekade terakhir, kota ini mengalami pertumbuhan pesat dan tak terkendali akibat migrasi pedesaan. Ulaanbaatar telah menjadi magnet bagi para perantau yang ingin meningkatkan kualitas hidup mereka di kota tersebut. Kontras antara rumah yurt dan bangunan moden terlihat di setiap sudut. Ulaanbaatar terletak di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan, di jantung stepa Mongolia. Iklim kota ini ekstrim, dengan musim dingin yang membekukan dan suhunya mencapai 40 derajat. Dataran yang tertutup salju kontras dengan puncak-puncak gunung yang menjulang di cakrawala, menciptakan suasana mistis seolah-olah langsung terlihat dari sebuah film. Pada hari yang cerah, jalan-jalan kota diwarnai dengan semburat warna emas yang hangat, sementara angin dingin dari padang rumput menimbulkan rasa ketidakstabilan iklim yang konstan. Rumah-rumah, baik yang modern maupun tradisional, tampaknya tak mampu menahan laju waktu dan perubahan yang tak terhentikan. Sungai Tuul mengalir melintasi kota, menawarkan udara segar dan kehijauan di tengah lanskap gersang. Ulaanbaatar tidak hanya berkembang sebagai kota metropolitan, tetapi juga sebagai jembatan antara dua dunia, modernitas dan tradisi nomaden. Arsitektur kota, misalnya, merupakan perpaduan bangunan era Soviet dan gedung pencakar langit kaca modern, menciptakan lanskap kota yang beragam namun khas. Berjalan melintasi Ulaanbaatar, indera dibanjiri dengan kontras. Suara kendaraan yang tak henti-hentinya bercampur dengan nyanyian lembut para biksu di biara-biara Buddha. Udara dingin menusuk kulit, tetapi sinar matahari yang hangat memantul di kubah emas kuil. Di pasar, pedagang menjual rempah dan bumbu, sementara aroma makanan Mongolia seperti buuz, pangsit kukus berisi daging, bercampur dengan udara. Kesibukan kehidupan perkotaan dapat dirasakan melalui suara mobil, percakapan cepat, dan tawa anak-anak yang bermain di jalanan. Di kuil, suara lonceng Buddha menciptakan suasana damai, ketenangan yang kontras dengan hiruk-pikuk kehidupan kota. Pemandangan para pendeta dalam jubah safron bergerak di antara kerumunan modern menambah lapisan simbolisme, kegigihan kuno di dunia yang terus berubah. Tempat ini menawarkan berbagai kegiatan yang menonjol karena keunikannya. Festival seperti Naadam, yang menampilkan gulat, pacuan kuda, dan kompetisi memanah, mencerminkan kebanggaan nasional dan tradisi Mongolia. Selama perayaan ini,
Anda dapat melihat bagaimana kehidupan nomaden masih hidup di hati bangsa Mongol, dengan kuda-kuda berlari kencang melintasi dataran luas di sekitar kota. Wisatawan dapat mengunjungi biara Buddha kuno, seperti Biara Gandan, yang melestarikan fungsi keagamaan dan budayanya. Di sana, pengunjung dapat menyaksikan upacara tradisional Buddha, merenungkan kehidupan spiritual Mongolia, atau sekadar menikmati kedamaian dan ketenangan tempat yang telah bertahan selama berabad-abad. Taman Nasional Gorky Terelj, di mana alam berkuasa. Taman Nasional Gorky Terelj tidak hanya surga alam, tetapi juga memiliki makna budaya dan spiritual. Secara historis, kawasan ini digunakan oleh suku nomaden untuk menggembalakan ternak mereka. Saat ini, hal itu tetap menjadi bagian penting kehidupan orang Mongolia yang menjaga hubungan mereka dengan tanah melalui penggembalaan kuda, sapi, dan domba. Di dalam taman, terdapat pula komunitas nomaden kecil yang terus tinggal di ger, yurt mereka, yang memungkinkan pengunjung untuk membenamkan diri dalam gaya hidup yang telah ada selama berabad-abad. Selama bertahun-tahun, taman ini telah menjadi tempat retreat dan istirahat spiritual bagi para biksu Buddha, dan tetap menjadi tempat bagi pengunjung untuk mendekatkan diri dengan alam dalam mencari kedamaian dan kejelasan. Gorky Terelj adalah salah satu daerah terindah dan mudah diakses di Mongolia. Formasi batuannya seperti Turtle Rock yang terkenal adalah contoh nyata bagaimana angin dan erosi telah membentuk tanah selama ribuan tahun. Pegunungan yang diselimuti hijaunya pepohonan di bulan-bulan musim panas dan hamparan padang rumput yang luas menyuguhkan pemandangan yang spektakuler. Di musim dingin, turunnya salju mengubah pemandangan menjadi putih pekat, menciptakan suasana ketenangan mutlak. Sungai-sungai dan aliran air yang melintasi taman menambah elemen yang semarak pada lanskap, dengan air sebening kristal yang kontras dengan bebatuan abu-abu. Keseimbangan antara gunung, air, dan daratan ini menghasilkan keanekaragaman hayati yang mengesankan. Burung yang bermigrasi, mamalia kecil, dan spesies tanaman yang beradaptasi dengan iklim ekstrim ini hidup berdampingan di ruang yang relatif tidak tersentuh oleh campur tangan manusia. Taman Nasional Gorky Terelj merupakan tempat ideal bagi mereka yang mencari petualangan di alam. Mendaki adalah salah satu kegiatan utama, dengan jalan setapak yang memungkinkan Anda menjelajahi segala hal, mulai dari area dekat biara hingga puncak gunung yang menawarkan pemandangan lanskap sekitarnya secara menyeluruh. Turtle Rock yang terkenal merupakan salah satu tempat yang paling banyak difoto di taman tersebut dan merupakan salah satu rute yang paling populer bagi wisatawan. Pengalaman unik lainnya adalah menunggang kuda, salah satu cara tertua untuk melintasi padang rumput Mongolia. Wisatawan dapat menunggang kuda bersama para penggembala setempat, merasakan kehidupan nomaden secara langsung, dan merasakan kebebasan yang diperoleh saat bersentuhan dengan lanskap terbuka. Gurun Gobi, Kerajaan Bukit Pasir dan Dinosaurus. Gurun Gobi, salah satu lingkungan paling ekstrim dan mempesona di planet ini, tampaknya menentang keberadaannya sendiri. Dengan bukit pasirnya yang membentang hingga ke cakrawala, iklimnya yang tak kenal ampun, dan sejarahnya yang penuh misteri, Gobi adalah tempat di mana kehidupan manusia dan alam harus beradaptasi dengan kondisi yang keras. Ini adalah tanah yang telah menyaksikan berlalunya peradaban besar dan dinosaurus. Gurun Gobi tidak hanya dikenal karena iklimnya yang kering dan bukit pasir yang luas, tetapi juga karena peran pentingnya dalam sejarah Mongolia. Itu adalah lokasi penting di jalur sutra, jaringan perdagangan kuno yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Para pedagang kafilah melintasi gurun ini, membawa barang-barang berharga antara Cina, India, dan Kekaisaran Romawi. Selama berabad-abad, Gobi telah menyaksikan berlalunya banyak kerajaan dan pedagang, dan hingga kini masih dianggap sebagai salah satu wilayah paling terpencil dan paling jarang tersentuh oleh modernitas. Kebudayaan Mongolia telah hidup di pinggiran gurun ini selama beberapa generasi.
Para pengembara ini bertahan hidup dari kondisi ekstrim di pegunungan Gobi, menggunakan sedikit sumber daya alam yang tersedia untuk menopang ternak mereka dan melanjutkan gaya hidup tradisional mereka. Daerah terpencil ini merupakan bagian penting identitas Mongolia, dan kisah-kisah tentang ketangguhan para pengembara merupakan bagian penting dari cerita rakyat mereka. Gobi adalah tempat yang ekstrim. Dalam luasnya, Anda dapat menemukan bukit pasir yang menjulang seperti gunung, formasi batuan yang tidak biasa, dan lembah gersang. Suhu di sana ekstrim, dengan musim panas yang bisa mencapai 40 derajat Celcius dan musim dingin yang turun hingga -40 derajat. Vegetasinya jarang, tetapi flora dan fauna sangat mudah beradaptasi. Pada bulan-bulan musim panas, lanskap Gobi menjadi hidup, dengan tumbuh-tumbuhan kecil tumbuh subur di area yang paling subur. Sementara air sungai-sungai kecil menjadi langka yang menopang kehidupan di lingkungan yang keras ini. Bukit Pasir Konggorin Els, yang dikenal sebagai Bukit Pasir Bernyanyi, merupakan salah satu ficu gurun yang paling ikonik. Bukit pasir raksasa ini dapat mencapai ketinggian 300 meter, dan pada hari berangin, suara yang dihasilkannya saat bergerak begitu dalam hingga menyerupai panggilan binatang. Keberadaan formasi batuan di beberapa area gurun juga menonjolkan keanekaragamannya, dengan tebing dan formasi batuan terkikis yang tampak seperti sesuatu dari dunia ini. Iklim Gobi tidak bersahabat dengan perubahan mendadak antara siang dan malam. Pada siang hari, udaranya panas menyengat, tetapi pada malam hari suhu turun drastis, sehingga menimbulkan perasaan terpencil. Tumbuhan yang jarang dan sedikit sumber air membuatnya terasa hampa, di mana keluasan tampaknya tidak ada habisnya. Menginjak pasir panas Gobi, merasakannya meluncur di antara jemari Anda, merupakan pengalaman yang unik. Udara hangat dan kering menyentuh kulit Anda, dan angin yang bertiup kencang membelai wajah Anda. Gurun memiliki iramanya sendiri. Derit bukit pasir, bisikan angin, dan suara binatang di kejauhan yang beradaptasi dengan iklim adalah satu-satunya suara yang menemani pelancong. Sebaliknya, malam hari sunyi, udara dingin menyelimuti apapun yang dilaluinya. Langit Gobi merupakan sebuah tontonan tersendiri. Pada malam hari, bintang-bintang tampak lebih dekat, dan udara jernih memungkinkan Anda melihat banyak rasi bintang. Pada siang hari, terik matahari menciptakan bayangan tajam di cakrawala, sementara bukit pasir berubah menjadi bentuk-bentuk yang bergerak mengikuti angin. Bagi para pengunjung, Gobi bukan sekadar pemandangan visual, tetapi pengalaman sensorik lengkap yang menghubungkan dengan hakikat tanah dan alamnya yang liar. Meskipun kondisinya ekstrim, orang-orang yang tinggal di Gobi telah berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang tidak ramah ini. Seorang pria bernama Baatar, seorang pengembara yang telah menjalani seluruh hidupnya di Gobi, menjelaskan bagaimana bertahan hidup di gurun membutuhkan kesabaran dan pengetahuan mendalam tentang tanah tersebut. Setiap hari adalah pertarungan melawan gurun, kata Baatar. Namun ini adalah pertarungan yang telah kita lakukan selama beberapa generasi. Suku nomaden Gobi tinggal di ger, yurt, tempat berlindung portabel yang memungkinkan mereka bergerak melintasi gurun untuk mencari padang rumput yang lebih baik bagi ternak mereka. Di musim dingin, suhu bisa sangat dingin hingga salju menutupi segalanya, tetapi keluarga tetap merasa aman di ger mereka, terlindungi dari angin dan dingin. Hubungan dengan unta Baktria juga mendasar. Hewan-hewan ini merupakan kendaraan yang ideal untuk melintasi dataran gurun yang luas, dan para pengembara bergantung pada mereka bukan hanya untuk transportasi, tetapi juga untuk makanan. Tidak seperti gurun lainnya, Gobi bukan sekadar tempat dengan bukit pasir tak berujung. Kepentingannya terletak pada sejarahnya, hubungannya dengan peradaban kuno, dan keunikan flora dan faunanya yang telah beradaptasi dengan lingkungan ekstrim seperti itu. Sementara gurun-gurun lain di seluruh dunia tampaknya hanya menawarkan pemandangan yang gersang, gurun Gobi menyimpan fosil yang menghubungkan kita dengan era yang jauh dan dengan perjuangan para pengembara yang terus hidup di jantungnya.
Lembah Orkhon. Lembah Orkhon dianggap sebagai salah satu situs terpenting dalam sejarah Mongolia dan dunia. Di sini Anda akan menemukan Biara Erdenezu, biara Buddha tertua di negara ini yang didirikan pada abad ke-16 dan merupakan salah satu jejak terpenting Buddhisme Tibet di Mongolia. Namun, yang benar-benar membedakan lembah ini adalah hubungannya dengan Genghis Khan dan berdirinya Kekaisaran Mongol. Lembah ini merupakan lokasi di mana pemimpin besar Genghis Khan, lahir dengan nama Temujin, menyatukan suku-suku nomaden Mongolia pada awal abad ke-13. Situs tersebut bukan hanya menjadi tempat berlindung bagi sang pemimpin, tetapi juga menjadi pusat strategis tempat pasukannya memperluas wilayah ke arah barat, menciptakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah. Dari sini, Genghis Khan melancarkan kampanyenya yang menjangkau Eropah, Asia, dan Timur Tengah, yang selamanya mengubah arah sejarah dunia. Saat ini, Lembah Orkhon merupakan situs warisan dunia UNESCO, dan maknanya bukan hanya sejarah tetapi juga budaya. Para perantau masa kini terus tinggal di padang rumput mereka yang luas, sambil menjaga tradisi yang dipraktikkan nenek moyang mereka. Melalui lanskap dan sejarahnya, lembah ini menghubungkan kita dengan esensi identitas Mongolia. Lembah Orkhon adalah wilayah dengan keindahan alam yang luar biasa, ditandai oleh padang rumput yang luas, pegunungan yang landai, dan sungai-sungai yang berkelok-kelok yang menawarkan istirahat dari lingkungan Mongolia yang gersang. Vegetasinya sebagian besar berupa stepa, dengan rumput dan herba membentang hingga ke cakrawala, hanya diselingi oleh rumpun pohon yang tumbuh di sepanjang sungai dan mata air. Pegunungan di sekitarnya menyediakan latar belakang yang spektakuler, dengan puncak-puncaknya menjulang ke cakrawala, memberikan kontras antara tanah datar dan formasi batuan yang menyerupai penjaga kuno. Pada musim semi dan panas, lembah ini berubah menjadi lautan padang rumput hijau, tempat hewan-hewan nomaden merumput dengan damai. Selama musim gugur, dedaunan di pepohonan di bukit-bukit terdekat berubah menjadi warna emas tua, menciptakan pemandangan menakjubkan yang kontras dengan langit cerah. Musim dingin, seperti di sebagian besar Mongolia, dingin dan keras, dan bentang alamnya tertutup salju, menjadi selimut putih luas yang membentang sejauh mata memandang. Lingkungan alam ini tidak hanya indah, tetapi juga penting bagi para perantau yang mendiami lembah tersebut. Padang rumputnya sangat cocok untuk menggembalakan kuda, kambing, domba, dan unta. Letak lembah yang strategis menjadikannya titik penting dalam sejarah pergerakan militer dan ekonomi yang membentuk Kekaisaran Mongol. Saat ini, Lembah Orkhon masih dihuni oleh para pengembara yang menjaga tradisi yang telah menjadi bagian dari kehidupan Mongolia selama berabad-abad. Para penggembala dan peternak terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai musim, mengikuti rute yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka. Banyak dari mereka adalah keturunan pria dan wanita yang, pada masa Genghis Khan, tinggal di sini dan membantu membangun kekaisaran. Salah satu tokoh paling ikonik di lembah itu adalah Tsevin, seorang penggembala yang telah tinggal di lembah itu sepanjang hidupnya. Tempat ini tidak banyak berubah sejak zaman Genghis Khan, kata Tsevin sambil memandang padang rumput yang luas. Apa yang paling menghubungkan saya dengan sejarah masyarakat saya adalah perasaan bahwa kami mengikuti jalan yang sama dengan para leluhur kami. Tradisi nomaden seperti perburuan elang, festival, dan tarian tetap menjadi inti budaya lokal. Melalui cerita dan cara hidup mereka, penduduk lembah ini memelihara hubungan mendalam dengan sejarah Mongolia abad pertengahan, melestarikan tradisi leluhur mereka sambil mengikuti perkembangan zaman. Danau Khövsgöl, Baikal, Mongolia. Danau Khövsgöl memiliki makna sejarah dan budaya yang penting bagi bangsa Mongolia. Sejak zaman dahulu kala, tempat ini telah menjadi tempat yang sangat penting bagi suku nomaden yang mendiami wilayah terdekat. Danau ini diyakini sebagai situs suci bagi banyak suku ini, tempat beribadah dan berkumpul. Selama berabad-abad, danau ini telah berfungsi sebagai sumber daya penting bagi masyarakat di wilayah tersebut, menyediakan air, memancing, dan jalur perdagangan. Sejarah masyarakat yang tinggal di tepian sungai ini
sangat terkait dengan perairan ini. Di antara kelompok yang mendiami wilayah tersebut, suku Tsatan, yang dikenal sebagai penggembala rusa kutub, merupakan salah satu yang paling representatif. Kehidupan nomaden mereka berpusat di sekitar danau dan rusa kutub, hewan yang telah menjadi bagian penting dari cara hidup mereka selama beberapa generasi. Danau ini juga menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah penting, termasuk perluasan suku nomaden Mongolia. Meskipun memiliki nilai sejarah, tempat ini tetap mempertahankan ketenangan tertentu, melestarikan tradisi dan alamnya yang hampir tak tersentuh oleh modernitas. Danau Khövsgöl terletak di Mongolia Utara, dekat perbatasan Rusia, dan dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Permukaan danau berwarna biru tua, dan airnya yang jernih menawarkan visibilitas yang mengesankan. Iklim di wilayah ini sangat bervariasi tergantung pada musim. Selama bulan-bulan musim panas, danau ini menjadi titik pertemuan bagi wisatawan dan pengembara yang memanfaatkan perairan untuk memancing dan menikmati pemandangan. Selama musim dingin, danau membeku, berubah menjadi hamparan es raksasa tempat berbagai acara, seperti festival es digelar. Pegunungan yang mengelilingi danau ditutupi dengan hutan konifer, menawarkan keanekaragaman fauna yang luar biasa. Beruang, serigala, dan rusa dapat ditemukan di sekitar danau. Demikian pula berbagai macam burung. Udara segar dan bersih memberikan Anda perasaan damai yang unik. Lingkungan alam sekitar danau merupakan tempat ideal bagi mereka yang ingin melepaskan diri dari hiruk-pikuk dan merasakan ketenangan pedesaan Mongolia. Salah satu aktivitas paling populer di Danau Khövsgöl adalah memancing, terutama selama bulan-bulan musim panas. Danau ini menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan, termasuk taimen, salmon, dan ikan trout, sehingga menjadikannya destinasi populer bagi para pemancing. Tur berkuda mengelilingi danau juga merupakan salah satu cara paling autentik untuk menikmati pemandangannya. Pegunungan Altai, tanah pemburu elang. Pegunungan Altai di ujung barat Mongolia merupakan wilayah di mana alam dan tradisi tetap utuh selama berabad-abad. Ini adalah rumah bagi para pemburu elang, budaya kuno yang hidup di desa-desa terpencil di wilayah ini, sebuah bukti ikatan mendalam antara manusia dan alam. Pegunungan Altai secara historis telah menjadi pembatas alami yang memisahkan Mongolia dari Kazakhstan dan China. Bentang alam pegunungan yang luas ini telah dihuni oleh berbagai budaya nomaden selama berabad-abad, tetapi suku Kazakh di Mongolia telah meninggalkan jejak abadi di wilayah tersebut dengan seni tradisional berburu dengan elang emas. Perburuan elang merupakan praktik kuno yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Meskipun catatan tradisi ini ada di berbagai bagian Asia, Pegunungan Altai telah menjadi rumah utamanya, dan cara hidup berburu elang tetap menjadi aspek mendasar budaya Kazakh di Mongolia. Seni ini memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang burung dan pelatihan yang keras bagi pemburu dan elang, membuat perburuan dengan elang menjadi simbol keterampilan dan rasa saling menghormati. Dampak budaya tradisi ini sungguh besar. Ia tidak hanya mendefinisikan identitas para pemburu, tetapi juga penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual mereka. Elang emas dianggap sebagai hewan suci, dan perburuannya tidak hanya untuk tujuan praktis, tetapi juga untuk keperluan seremonial. Berburu sendiri merupakan cara untuk berhubungan dengan alam dan mengingatkan akan keseimbangan antara manusia dan hewan. Pemandangan Pegunungan Altai sungguh menakjubkan. Pegunungan ini, beberapa di antaranya yang tertinggi di Mongolia, menjulang hingga 4.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini ditutupi oleh campuran puncak berbatu, padang rumput, lembah dalam, dan sungai yang berkelok-kelok melintasi daratan. Iklimnya ekstrim, dengan musim dingin yang keras dan musim panas yang sejuk, membuat kehidupan di wilayah ini sulit, tetapi juga sangat menguntungkan bagi mereka yang mengenalnya dengan baik. Di seluruh pegunungan, pemburu elang menjelajahi hamparan medan yang luas, termasuk dataran tinggi berbatu, hutan konifer, dan padang rumput terbuka tempat elang dapat terbang bebas. Elang emas, dengan sayapnya yang terbentang, terbang anggun di udara, melayang rendah untuk mencari mangsa.
Bentang alam yang terisolasi dan liar ini telah membentuk kehidupan dan budaya masyarakat yang tinggal di sana. Di pegunungan Altai, para pemburu elang adalah orang-orang yang amat menghormati lingkungan dan burung-burung yang mereka tangani. Baurzan, seorang pemburu elang berusia 45 tahun, berbagi pengalamannya. Hubungan dengan elang itu istimewa, katanya sambil membelai burung miliknya, elang emas yang agung. Ia seperti bagian dari diri Anda. Anda melatihnya sejak usia muda, dan ia mengikuti Anda dalam segala hal yang Anda lakukan. Ia bukan sekadar hewan, ia adalah teman. Perburuan elang adalah seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemburu muda mulai melatih elang saat mereka baru berusia 2 atau 3 tahun, dan ikatan yang mereka jalin dengan elang sangat penting untuk perburuan yang sukses. Setiap elang dilatih dengan hati-hati karena rasa hormat terhadap hewan merupakan hal yang mendasar. Ini bukanlah hubungan dominasi, tetapi kolaborasi, di mana pemburu percaya pada kemampuan elang untuk menemukan dan menangkap mangsa. Di pegunungan Altai, salah satu kegiatan terpenting adalah berburu elang, yang masih dilakukan secara tradisional. Festival perburuan elang Mongolia tahunan menarik para pemburu elang dari seluruh negeri yang memamerkan keterampilan mereka melalui pelatihan dan kerjasama dengan elang mereka. Ini adalah salah satu festival terpenting di wilayah tersebut, di mana kompetisi berburu diadakan dan prestasi para pemburu paling berpengalaman disorot. Selain itu, ada banyak aktivitas luar ruangan di pegunungan Altai. Mendaki gunung, menunggang kuda, dan berkemah merupakan kegiatan umum di kalangan wisatawan yang datang untuk menikmati pemandangan megah ini. Wisatawan juga berkesempatan untuk berpartisipasi dalam ekspedisi untuk mengamati elang di habitat aslinya dan mempelajari lebih lanjut tentang tradisi kuno ini. Karakorum, ibu kota kuno Kekaisaran Mongol. Karakorum, ibu kota kuno Kekaisaran Mongol, adalah kota yang mencerminkan kemegahan kekaisaran yang membentang dari Eropa hingga Asia. Saat ini, reruntuhannya menceritakan kisah suatu tempat yang merupakan tempat bertemunya berbagai budaya dan pusat kekuasaan, sebuah bukti jangkauan dan ambisi Genghis Khan. Karakorum didirikan pada tahun 1220 oleh Genghis Khan, yang memilihnya sebagai ibu kota kerajaannya. Sepanjang keberadaannya yang singkat, Karakorum menjadi salah satu pusat terpenting dunia abad pertengahan, melambangkan penyatuan berbagai suku dan budaya di bawah kekuasaan Mongol. Letaknya yang strategis, dekat pertemuan beberapa sungai dan jalur perdagangan, memungkinkan Karakorum menjadi titik utama pertukaran antara timur dan barat. Kota ini merupakan titik pertemuan berbagai budaya, termasuk budaya Tiongkok, Arab, Persia, dan Eropa yang tiba melalui jalur sutra yang terkenal. Hal ini menjadikannya tempat kosmopolitan, tempat berbagai bahasa digunakan, barang diperdagangkan, dan ide dibagikan, terutama di bidang sains, teknologi, dan filsafat. Pengaruh Genghis Khan terhadap kota itu sangat besar. Selain menjadi pusat administrasi, Karakorum juga merupakan rumah bagi biara Buddha penting, dan bangsa Mongol saat itu dikenal karena rasa hormat mereka terhadap agama. Selama berabad-abad, situs Karakorum tetap relevan, dan meskipun kota itu dihancurkan oleh tentara dinasti Ming pada abad ke-15, warisannya tetap hidup dalam ingatan Mongolia dan di reruntuhan yang tersisa. Letaknya di dataran luas provinsi Everkhangai, dikelilingi hamparan padang rumput dan pegunungan. Daerah yang sebagian besar datar dihiasi dengan formasi batuan, dan sungai-sungai di dekatnya seperti Orkhon menawarkan pemandangan panorama wilayah yang spektakuler. Saat ini, reruntuhan Karakorum berdiri sebagai bukti kebesarannya di masa lalu. Meskipun sebagian besar kota asli telah hilang, sisa-sisa tembok yang melindungi kota, fondasi bangunan paling penting seperti Istana Genghis Khan, dan sisa-sisa biara Buddha yang didirikan pada masa pemerintahan Kubilai Khan, cucu Genghis Khan, dapat dilihat. Meskipun kerusakan telah terjadi selama berabad-abad, lingkungan alamnya tetap menakjubkan, dengan cakrawala yang luas dan langit cerah
yang memberikan kesan ruang tanpa batas. Padang rumput yang penuh dengan kehidupan di musim semi dan panas sangat kontras dengan iklim musim dingin yang dingin, saat wilayah tersebut tertutup salju dan angin bertiup kencang tanpa henti. Sepanjang sejarah Mongolia, Karakorum dikunjungi oleh para pedagang, diplomat, dan misionaris dari seluruh dunia. Salah satu tokoh paling terkenal yang dikaitkan dengan Karakorum adalah penjelajah Venesia Marco Polo yang tiba di kota itu pada abad ke-13. Polo menulis tentang kemegahan dan kosmopolitanisme kota tersebut, menyoroti infrastruktur maju dan toleransi beragama yang dialami di sana. Menurut catatan mereka, Karakorum adalah kota yang ramai, penuh dengan aktivitas komersial dan budaya yang membentang sepanjang beberapa kilometer. Tokoh penting lainnya adalah Kubilai Khan, cucu Genghis Khan, yang terus mengembangkan kota dan menetapkan agama Buddha sebagai agama resmi di wilayah tersebut. Pada masa pemerintahannya, Karakorum juga menjadi pusat studi agama dan ilmiah. Biara Buddha Erdenezu yang dibangun di lokasi Karakorum merupakan contoh pengaruh Buddha di kota tersebut, dengan para biksu berlatih dan mengajar para pengikutnya. Gurun Tsagaan Suvarga. Gurun Tsagaan Suvarga adalah salah satu formasi paling unik di Mongolia. Dikenal sebagai Grand Mongolian Canyon, bentang alam gurun ini yang terkikis oleh angin dan air selama berabad-abad adalah tempat alam meninggalkan jejaknya dengan cara yang menakjubkan. Sebuah sudut terpencil yang hanya sedikit diketahui, namun keindahannya sangat mengagumkan. Tsagaan Suvarga juga dikenal sebagai Grand Mongolian Canyon, terletak di provinsi Dornogovi, Tenggara Mongolia. Meskipun tidak setenar Gurun Gobi, Tsagaan Suvarga menawarkan salah satu formasi geologi paling mengesankan di negara ini, hasil erosi selama jutaan tahun. Gurun ini merupakan situs yang sangat penting secara geologis, tempat lapisan batuan sedimen dan tanah liat dibentuk oleh angin dan hujan, sehingga menciptakan struktur yang tampak seperti milik dunia lain. Selama berabad-abad, para pengembara di wilayah ini telah melintasi tanah ini dan, meskipun menghadapi kondisi yang keras, telah belajar untuk bertahan hidup di lanskap yang terjal ini, menyesuaikan cara hidup mereka dengan tuntutan lingkungan. Gurun Tsagaan Suvarga juga penting bagi arkeologi, karena sisa-sisa fosil hewan prasejarah telah ditemukan di sekitarnya, menunjukkan bahwa daerah tersebut dihuni oleh spesies purba sebelum menjadi gurun gersang yang kita kenal sekarang. Namun, daya tarik utama gurun ini bukan hanya sejarahnya, tetapi juga keindahan formasi batuannya yang mengagumkan serta kesan terpencil yang ditimbulkannya. Gurun Tsagaan Suvarga merupakan bentang alam luas berwarna kemerahan dan kuning, di mana formasi batuan terkikis mendominasi cakrawala. Daerah ini ditandai oleh tebing-tebing besar dan formasi tanah liat yang diukir oleh unsur-unsur alam, menciptakan bentuk-bentuk yang mengingatkan pada pilar-pilar kuil kuno atau reruntuhan peradaban yang terlupakan. Lapisan batuan yang terekspos sejajar secara vertikal menyajikan pemandangan menakjubkan dari era geologi masa lalu. Gurun ini sebagian besar datar, tetapi reliefnya ditandai oleh lembah dan ngarai yang dalam. Di beberapa daerah, batu-batu berjatuhan menjadi tebing terjal yang menjulang tinggi, menciptakan kontras dramatis dengan dataran di sekitarnya. Iklim di Tsagaan Suvarga sangat gersang dan panas di musim panas, dengan suhu yang dapat melebihi 40 derajat Celcius dan sangat dingin di musim dingin, ketika suhu dapat turun hingga di bawah 20 derajat Celcius. Vegetasi di daerah tersebut jarang, terbatas pada beberapa semak kering dan rumput kuat, sementara fauna beradaptasi dengan kondisi gurun yang keras. Hewan yang menghuni wilayah tersebut meliputi rusa, rubah, dan berbagai jenis burung, sementara penduduk nomaden setempat memelihara kawanan kuda dan unta Baktria di daerah terdekat. Mengunjungi Gurun Tsagaan Suvarga adalah pengalaman mendalam di lanskap yang benar-benar unik. Saat Anda berjalan melintasi medan, suara sepatu bot atau bunyi retakan tanah di bawah kaki Anda bergema di udara jernih, menciptakan suasana hening dan sunyi. Hangatnya sinar matahari menusuk kulit, apalagi di siang hari ketika cuaca sangat menyengat.
Meskipun demikian, angin kering yang kadang-kadang bertiup menawarkan kelegaan sementara. Gurun ini juga menawarkan tontonan visual yang menakjubkan, karena formasi batuan berubah warna tergantung pada waktu dalam sehari. Di pagi hari, cahaya lembut membuat bebatuan tampak keemasan, sementara di malam hari, matahari mengubah formasi tersebut menjadi jingga tua, menciptakan bayangan panjang yang membuat pemandangan tampak lebih dramatis. Suasananya nyaris sepenuhnya hening, hanya diselingi oleh desiran angin atau sesekali suara binatang gurun. Gurun Tsagaan Suvarga menawarkan berbagai kegiatan kepada wisatawan yang memungkinkan mereka menjelajahi keindahan alamnya yang luas. Salah satu aktivitas paling populer adalah hiking melalui ngarai dan formasi batuan, yang memungkinkan pengunjung untuk merasakan pemandangan gurun yang menakjubkan dari dekat. Menunggang kuda adalah pilihan lain bagi mereka yang mencari cara lebih tradisional untuk menjelajahi wilayah tersebut, seperti yang dilakukan penduduk nomaden setempat. Bagi mereka yang berjiwa petualang, gurun ini menawarkan kesempatan untuk melakukan perjalanan menunggang unta, sebuah pengalaman yang menghubungkan wisatawan dengan tradisi nomaden Mongolia. Selain itu, Gurun Tsagaan Suvarga merupakan tempat yang sangat bagus untuk fotografi, terutama saat matahari terbit dan terbenam, ketika bayangan dan warna berubah secara dramatis. Gurun Tsagaan Suvarga dibedakan dari bentang alam gurun lainnya di Mongolia oleh formasi geologisnya dan relatif kurang dikenalnya dalam hal pariwisata. Sementara Gurun Gobi terkenal dengan bukit pasir dan luasnya, Tsagaan Suvarga menawarkan lanskap yang lebih kering dan terjal, ditandai oleh ngarai dan tebing yang menawarkan tantangan visual dan emosional bagi pengunjung. Alih-alih hamparan pasir yang luas, Gurun Tsagaan Suvarga dicirikan oleh tebing yang terkikis dan kontras warna yang mencolok, menjadikannya tempat yang unik bagi pecinta alam dan geologi. Ditambah lagi, fakta bahwa tempat ini jarang dikunjungi berarti wisatawan yang berkunjung ke sana berkesempatan untuk merasakan Mongolia yang autentik dengan cara yang lebih tenang dan menyendiri. Misteri Kawah Terhin, Tsagaan Nur. Terhin, Tsagaan Nur adalah salah satu destinasi paling terpencil dan menarik di Mongolia, terletak di utara wilayah Arkhangai. Danau ini terbentuk di kawah gunung berapi yang telah punah ribuan tahun lalu, dan sejarah geologisnya terkait erat dengan legenda dan mitos Mongolia. Bagi penduduk setempat, Terhin Tsagaan Nur adalah tempat suci, terkait dengan mitologi wilayah tersebut dan kisah kuno tentang roh di wilayah tersebut. Danau dan lingkungan sekitarnya telah menjadi latar cerita para prajurit dan dewa kuno, dan tetap menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari hubungan yang lebih dalam dengan alam. Sepanjang sejarah, tempat ini telah menjadi tempat perlindungan bagi berbagai budaya nomaden yang telah menggunakan perairan danau dan sekitarnya sebagai sumber makanan dan spiritualitas. Meski tidak terletak di jantung negara, makna sejarah Terhin Tsagaan Nur terletak pada kemampuannya menghubungkan tradisi kuno dengan masa kini. Kawah gunung berapi ini dan danau yang terbentuknya telah menjadi sumber keajaiban dan kekaguman bagi mereka yang ingin memahami misteri alam Mongolia. Terhin Tsagaan Nur terletak di ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi oleh pegunungan yang tingginya lebih dari 2.000 meter. Danau ini menempati kawah gunung berapi dengan diameter sekitar 20 km, sehingga bentuknya melingkar, dengan air berwarna biru tua yang sangat kontras dengan daerah padang rumput yang gersang di sekitarnya. Selama musim panas, air danau memantulkan langit, menciptakan suasana yang tenang dan hampir ajaib. Tepi danau dikelilingi oleh hutan cemara dan pinus yang meluas hingga ke lereng gunung, menciptakan pemandangan indah yang tampak seperti sesuatu yang diambil dari kartu pos. Di pegunungan di dekatnya, terlihat formasi batuan yang telah terkikis oleh angin dan perjalanan waktu, sementara tanah di sekitarnya ditutupi oleh padang rumput dan semak belukar, sehingga memberikan kesan luas. Iklim di wilayah ini bersifat kontinental, dengan musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang pendek dan hangat. Salju menutupi area tersebut selama beberapa bulan dalam setahun, menciptakan kontras yang menakjubkan
antara pemandangan bersalju di musim dingin dan hijaunya pepohonan di musim panas. Keanekaragaman hayati di daerah tersebut beragam, dengan campuran fauna yang mencakup rusa, serigala, dan burung seperti elang emas yang dapat terlihat terbang di atas danau untuk mencari mangsa. Terhin Sagaan Nur adalah destinasi ideal bagi mereka yang mencari pengalaman alam yang lebih tenang dan intim. Kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan ini antara lain hiking di pegunungan sekitar, berperahu di danau, atau sekadar menikmati ketenangan pemandangan. Mendaki di pegunungan dekat danau merupakan kegiatan yang popular, terutama bagi mereka yang mencari pemandangan daerah tersebut secara menyeluruh. Dari puncak beberapa gunung di dekatnya, pengunjung dapat melihat danau secara keseluruhan, dikelilingi oleh lautan hutan hijau dan gunung-gunung yang menjulang di cakrawala. Tempat perkemahan di dekat danau menjadi pilihan bagi mereka yang ingin membenamkan diri sepenuhnya dalam alam. Suasananya yang damai menjadikannya tujuan ideal untuk mengamati burung, terutama bagi penggemar fotografi alam. Memancing adalah aktivitas lain yang dinikmati oleh sebagian orang, karena danau ini merupakan rumah bagi berbagai jenis ikan, termasuk salmon dan tombak. Terhin Sagaan Nur menonjol dibandingkan destinasi lain di Mongolia, bukan hanya karena asal-usul gunung berapinya, tetapi juga karena misteri di balik danau dan wilayah di sekitarnya. Tidak seperti gurun atau padang rumput luas di Mongolia, danau vulkanik ini tampak seperti oasis ketenangan, dikelilingi oleh pegunungan, hutan, dan keanekaragaman hayati yang kaya. Keterpencilan danau ini juga menjadikannya tempat istimewa bagi wisatawan yang mencari tempat peristirahatan alam, jauh dari jalur wisata yang sering dilalui. Lebih jauh lagi, sejarah kawah gunung berapi ini dan pengaruhnya terhadap budaya dan mitologi Mongolia menjadikannya tempat yang unik dan mendalam untuk dijelajahi. Mongolia adalah negara di mana tradisi dan alam terus mendefinisikan kehidupan sehari-hari. Sepanjang perjalanan ini, kami telah melihat pemandangan yang melampaui batas imajinasi dan budaya yang telah teruji oleh waktu. Dari padang rumput yang luas hingga kuil-kuil kuno, setiap sudut Mongolia menceritakan kisah tentang bertahan hidup, adaptasi, dan hubungan dengan tanah. Meskipun ada perubahan yang dibawa oleh modernitas, semangat nomaden tetap ada. Keluarga-keluarga masih berkeliaran di padang rumput bersama ternak mereka, festival-festival tradisional menjaga adat istiadat tetap hidup, dan warisan Genghis Khan terus membentuk identitas negara tersebut. Wilayah yang tampaknya tidak ramah ini sebenarnya adalah tempat perlindungan bagi mereka yang mencari keaslian dan kebebasan. Luasnya bentang alam dan kesunyian datarannya menawarkan perspektif unik tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Mongolia bukan sekadar tujuan wisata, tetapi pengingat akan hubungan antara manusia dan alam, pentingnya melestarikan tradisi dan keindahan kesederhanaan. Suatu negara tempat masa lalu dan masa kini hidup berdampingan, menunjukkan bahwa beberapa bentuk kehidupan tidak pernah punah, mereka hanya berevolusi.